Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Aulia Revinda dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai vintage. Vintage itu apa sih guys? Jadi vintage itu merupakan singkatan dari Financial Technology. Lebih jelasnya, vintage adalah teknologi yang dibangun untuk membantu urusan finansial. Vintage hadir menjadi inovasi teranyar atau terbaru pada jasa keuangan. Nah, vintage ini memiliki model bisnis yang menjanjikan lebih banyak fleksibilitas, keamanan, dan efisiensi karena memanfaatkan aplikasi atau website yang bisa diakses secara online. Seperti itu, teman-teman. Nah, sistem vintage ini memudahkan orang untuk melakukan pembayaran, mempersingkat waktu transaksi, mempermudah mendapatkan dana, mempermudah pengelolaan aset, dan masih banyak lagi. Kita tahu kehidupan di era modern seperti sekarang ini pasti tidak dapat lepas dari yang namanya vintage, teman-teman. Contohnya, ketika teman-teman ingin mentransfer uang kepada orang lain, teman-teman dapat menggunakan aplikasi perbankan. Nah, transfernya itu dapat diterima cepat dengan hanya memanfaatkan aplikasi tersebut, teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan ya, apabila di era modern seperti saat ini, vintage itu belum berkembang di kehidupan kita. Nah, teman-teman harus mendatangi ATM terlebih dahulu untuk mentransfer. Kalau ATM-nya dekat itu teman-teman termasuk beruntung, tapi beda cerita kalau apabila di sekitar rumah teman-teman itu jauh dari ATM, nanti akan sedikit kesulitan seperti itu. Nah, berbeda cerita jika vintage itu sudah masuk ke kehidupan kita. Sekarang untuk transfer uang, teman-teman bisa melakukan di mana saja, kapan saja, selama ada jaringan internet seperti itu. Nah, vintage ini dapat digunakan menggunakan PC atau ponsel pintar atau smartphone yang saat ini teman-teman gunakan dan teman-teman punya dan teman-teman bawa kemana saja seperti itu. Selanjutnya teman-teman, adapun dari penjelasan pengertian yang sudah saya sampaikan tadi, ada pula jenis-jenis jadi vintage ini. Nah, vintage ini jenis-jenisnya yang pertama ada vintage payment. Nah, vintage payment ini ada pula perusahaan di Indonesia yang mengembangkannya. Salah satunya yaitu OVO. Nah, OVO ini mempermudah teman-teman untuk melakukan berbagai macam pembayaran. Contohnya mulai dari tagihan, belanja online, sampai dengan membayar untuk transaksi offline. Nah, transaksi offline ini contohnya apa sih? Transaksi offline ini contohnya apabila teman-teman berbelanja ke supermarket, teman-teman tidak perlu memikirkan atau menyiapkan uang tunai serta memikirkan bagaimana kembaliannya nanti, karena hanya dengan OVO ini teman-teman bisa membayar secara non tunai seperti itu. Jadi lebih praktis teman-teman dan lebih cepat juga. Selanjutnya yang kedua itu ada vintage crowdfunding. Nah, di Indonesia perusahaan yang mengembangkan jenis vintage ini itu ada perusahaan Kitabisa. Nah, dengan jenis vintage ini itu mempertemukan mereka atau teman-teman yang membutuhkan dana dengan mereka yang memberikan dana. Jadi kedua orang yang saling bekerja sama ini nantinya akan mendapatkan manfaat secara bersama-sama juga, akan merasakannya juga. Seperti itu. Yang ketiga yaitu ada vintage market aggregator. Nah, di Indonesia, perusahaan yang memanfaatkan jenis vintage ini yaitu contohnya perusahaan Cek Aja. Nah, mungkin teman-teman pernah bingung ketika ingin memilih produk keuangan yang tepat. Nah, teman-teman bisa menggunakan jenis vintage ini untuk memilih produk keuangan yang banyak di luar sana dengan cara mencari informasi produk keuangan yang menarik, yang aman, dan yang tepat juga, teman-teman. Dari beberapa jenis vintage yang sudah saya sebutkan tadi, ada pula contoh produk vintage juga, teman-teman. Nah, contoh dari produk vintage yang mungkin digunakan oleh masyarakat Indonesia yang pertama yaitu ada bank digital. Nah,
bank pada saat ini itu teman-teman sudah merambah ke dunia digital. Jadi sekarang teman-teman apabila ingin membuka rekening bank, teman-teman tidak perlu datang ke bank langsung. Teman-teman cukup mengajukan pembukaan rekening di rumah dan itu bisa kapan saja, di mana saja. Tentunya dengan syarat apabila terdapat jaringan internet. Lalu nanti buku tabungan dan ATM-nya langsung akan dikirimkan ke alamat teman-teman, jadi lebih cepat dan praktis. Yang kedua ada PDP Lending. Nah, PDP Lending ini perusahaan yang mengembangkan ini di Indonesia itu salah satunya Akseleran. Nah, perusahaan ini merupakan produk vintage yang sedang populer saat ini. Jadi contohnya itu ada modal rakyat. Jadi itu mempertemukan pelaku UMKM dengan para investor seperti itu. Jadi melalui pinjaman modal usaha seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada dompet digital. Nah, dengan dompet digital ini akan mempermudah teman-teman dalam membayar apa saja, mulai dari membayar ojek online, membayar belanjaan, membayar tagihan, membayar kepentingan investasi, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu ada aplikasi asuransi. Sudah kita ketahui berbagai macam jenis asuransi pada saat ini sudah bisa diajukan secara online, teman-teman. Nah, asuransi itu untuk apa sih? Asuransi itu untuk membantu teman-teman menanggulangi resiko yang bisa saja menimpa teman-teman seperti resiko kecelakaan, terkena penyakit, resiko kebakaran, dan masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu ada pinjaman online atau pinjol. Nah, pinjaman online itu merupakan salah satu produk vintage yang digunakan oleh beberapa orang yang membutuhkan. Nah, teman-teman biasanya apabila menggunakan produk vintage ini, teman-teman tidak memerlukan jaminan untuk meminjam karena pinjaman yang diberikan itu terbatas untuk kebutuhan harian. Tenor pembayarannya juga cenderung sebentar dan pengajuan pinjamannya praktis serta cepat. Seperti itu, teman-teman. Dari beberapa contoh produk yang sudah saya sampaikan tadi, tentu ada manfaat dari penggunaan vintage, teman-teman. Yang nomor pertama yaitu ada meningkatkan inklusi keuangan. Nah, maksudnya gimana sih? Maksudnya masyarakat jadi memiliki banyak pilihan untuk produk keuangan yang dibutuhkannya. Contohnya sekarang itu untuk meminjam uang, tidak perlu kita menggunakan atau memanfaatkan produk perbankan karena sudah banyak produk pinjaman lainnya. Contohnya tadi ada pinjaman online seperti itu. Yang kedua ada membuat hidup masyarakat jadi berkualitas. Nah, ditandai dengan apa sih? Ditandai dengan kemudahan yang diterima masyarakat. Contohnya itu sekarang untuk naik ojek online kita tidak perlu datang ke pangkalannya, dan untuk mengetahui biaya atau ongkos ojek online tersebut kita sudah bisa langsung tahu dari aplikasi ojek online seperti itu. Yang ketiga itu selanjutnya ada pelaku bisnis mudah mendapatkan modal. Semakin banyak pebisnis yang lahir di Indonesia karena kemudahan untuk mendapatkan modal. Nah, pelaku bisnis ini bisa memanfaatkan produk pinjaman di lembaga keuangan lain seperti vintage, atau contohnya tadi seperti jenis vintage Akseleran seperti itu, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu memudahkan layanan finansial. Nah, sebelum hadirnya vintage ini, setiap bulan teman-teman atau orang tua teman-teman mungkin harus berkeliling tempat untuk membayar tagihan seperti tempat 1, tempat 2, dan lain sebagainya. Belum lagi apabila tagihan itu banyak, pasti itu sangat melelahkan. Nah, dengan adanya vintage ini, teman-teman bisa melakukan semua pembayaran tagihan hanya dengan memanfaatkan smartphone yang teman-teman punya, dan tentunya bisa kapan saja, di mana saja, selagi itu ada jaringan internet seperti itu, teman-teman. Nah, dari sekian banyak mengenai vintage yang saya sampaikan tadi, tentu ada kesimpulan dari yang saya sampaikan. Vintage itu memang membuat hidup kita lebih mudah seperti sekarang ini, tetapi teman-teman juga perlu pintar-pintar dalam memilih vintage yang tepat dan aman, teman-teman. Nah, regulasi vintage di Indonesia termasuk ketat.
Jadi vintage itu tidak dapat sembarangan didirikan apabila tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan, dari Bank Indonesia, dan dari lembaga-lembaga lainnya, teman-teman. Apabila ada salah satu vintage yang melakukan pelanggaran, tentu saja dari pihak OJK tidak segan untuk memblokir vintage tersebut supaya tidak aktif dan tidak merugikan banyak orang, seperti itu. Nah, teman-teman perlu memilih vintage yang sudah resmi dan sudah memiliki izin dari pemerintah, teman-teman. Jadi, vintage yang legal itu lebih bisa dapat dipercaya, lebih bertanggung jawab, dan kinerjanya itu lebih nyata, lebih bagus, seperti itu, teman-teman. Jadi, demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. I hope you guys enjoy this video. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.